Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabil murmir mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya insyaallah akan memaparkan atau menjelaskan syair, yang mana syair ini adanya itu ada di kitab Ta'lim Mu'talim karangan dari Syekh Zarnuji. Nah, syair ini adalah 6 perkara yang dialami oleh seorang penuntut ilmu. Nah, yaitu santri, kemudian anak sekolah, pelajar. Nah, pokoknya orang-orang yang menuntut ilmu pasti akan mengalami syair ini. Nah, niatkan untuk mencari ilmu itu yang pertama untuk menghilangkan rasa kebodohan yang ada pada diri kita. Nah, baik, saya akan membacakan syair tersebut dari Wakilah, dan dikatakan innahu li'ali ibni Abi Thalib karamallahu wajha. Nah, syair ini itu dari sahabat Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Baik, kita lantunkan syairnya. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika ana majmu'i habibayani zukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustazin wa tuliz zamani. Nah, dijelaskan dari ala tanul ilma, ala ingatlah, tanarul ilma akannya kamu mendapatkan suatu ilmu, illa bisitatin kecuali dengan 6 perkara. Bisitatin itu 6 perkara. Nah, sa'un bika akan diberitahukannya an majmu'iha dari kumpulan-kumpulan tadi yang tadi disebutkan, yaitu 6 perkara tadi, bibayani dengan penjelasan. Yang pertama yaitu jukain. Seorang penuntut ilmu itu yang pertama itu cerdas. Nah, yang mana cerdas di sini adalah seorang penuntut ilmu insya Allah pasti kedepannya akan memiliki kecerdasan dibandingkan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Nah, di situ saja kita sudah bisa tahu, sudah bisa melihat bahwasanya keutamanya orang yang berilmu. Nah, yang tadi saya sebutkan di mukadimah tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran bahwasanya kalau orang yang menuntut ilmu itu akan Allah angkat beberapa derajat. Nah, cerdas di sini kita harus bisa memilih ilmu yang mana dulu yang kita pelajari. Nah, di dalam
kitab tersebut, kitab ini dijelaskan kalau menuntut ilmu itu yang wajib itu adalah ilmu hal. Yang mana ilmu hal itu ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga yaitu ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Nah itu zukain yang artinya cerdas. Kemudian wahirshin, dan antusias bersungguh-sungguh, antusias atau bersungguh-sungguh. Seorang penuntut ilmu, pelajar ataupun santri bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu, karena ada suatu keterangan yang menerangkan manjada wa jada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa? Yaitu tujuan yang dia pelajari, tujuan yang dia tuju. Seperti santri kan insya Allah niatnya belajar, niat baik karena Allah, dia ingin mendapatkan suatu ilmu. Nah kalau dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tersebut di dalam pesantren tersebut, ataupun seorang pelajar ingin bersungguh-sungguh sekolahnya, belajar di sekolah tersebut, maka setiap guru yang memberikan penjelasan, dia sungguh-sungguh ingin mengerti apa yang dijelaskan oleh guru tersebut, dan dia sungguh-sungguh ingin mendapatkan suatu ilmu tersebut. Nah gitu, jadi akan terasa kesungguh-sungguhannya seorang pelajar ataupun santri bila mana dia memperhatikan seorang guru gitu, dan sungguh-sungguh dalam hal yang lain. Hujan tersebut tidak akan menghalangi dia dalam menuntut ilmu. Hayu jalan hujan, walaupun hujan tetap jalan belajarnya, ke sekolahnya ataupun ke pengajiannya, itu bersungguh-sungguh. Yang kemudian wastibarin, dan bersabar. Seorang santri ataupun pelajar pasti memiliki cobaan. Wastibarin, contohnya kan kalau seorang santri itu banyak cobaannya, seperti sakit-sakitan, kemudian mempunyai teman yang suka jengkel kepada teman juga, itu harus disabarin. Pulpennya hilang, kemudian sepatunya ada yang ngumpetin, sabar, karena di dalam suatu proses itu pasti ada hal rintannya, disabarin, karena rasa sabar itu akan memperkuat diri kita sendiri. Nah, orang sabar juga itu akan bersama Allah. Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran gitu, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya bersamaku orang yang sabar. Dia diapain pun sama teman-temannya, kalau dia bersungguh-sungguh niat menuntut ilmu, dia akan tetap jalan ke depan untuk menuntut ilmu, untuk disabarkan. Sabar, menuntut ilmu itu lama, sabar, kok susah banget ya pemahamannya, sabar, disabarin. Kemudian wabul gotin, dan bekal. Nah bekal ini guru saya pernah berkata yang waktu di kampung, bahwasanya ilmu itu harus dengan bekal gitu, karena ilmu itu tidak murah gitu, kata guru saya kayak gitu, karena ilmu itu penuh perjuangan untuk mendapatkannya. Banyak ulama-ulama kita, yang ulama Indonesia contohnya, beliau tidak berkuliah, beliau tidak sekolah hanya di dalam negeri saja, tetapi menuntut ilmunya sampai ke luar negeri, ke Kairo, ke Yaman, ke Mesir, dan lain sebagainya. Karena kalau orang yang sudah menikmati nikmatnya menuntut ilmu, dia pasti akan mengerjarnya terus dan menerus. Itu untuk bekal. Kalau anak sekolah, bekal untuk jajan, supaya diniatkan kalau jajan itu untuk memperkuat diri untuk bisa belajar lagi. Nah itu nanti bernilai ibadah kayak gitu. Kalau niat jajan untuk memperkuat diri supaya nggak lemas dalam belajarnya, nanti itu akan bernilai ibadah. Kemudian wa irsyadul ustazi, dan petunjuk guru, ustazah. Nah itu juga disarankan di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, bahwasanya harus belajar itu dengan guru. Ada satu keterangan yang menjelaskan kalau belajar tanpa guru itu berarti gurunya seakan-akan setan gitu. Kita menentukan sendiri, ngomong sendiri, pakai akal. Kalau guru pakai ilmu,
akal akan kalah dengan ilmu gitu. Karena akal itu terselimuti bisa saja oleh nafsu gitu. Kalau ilmu, nah ilmu kan dengan akal yang bersih, dengan pemikiran yang bersih, yang tadinya didapatkan dari seorang guru. Guru tersebut harus yang lebih dewasa dari kita. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang yang umurnya pun lebih di bawah dari kita, nggak apa-apa, karena ilmu itu ada di mana saja. Tapi disarankan kalau menuntut ilmu itu kepada orang yang lebih dewasa dari kita. Wa irsyadu ustaji, dan petunjuk guru. Kemudian watuli zamani, dan lamanya waktu. Watuli zamani, dan lamanya waktu. Menuntut ilmu itu tidak cukup sejam, 2 jam, kemudian 1 hari, seminggu, nggak cukup. Karena ulama-ulama terdahulu kita sudah mencontohkan kalau menuntut ilmu itu sangat lama waktunya. Karena banyaklah guru-guru pesantren kan, guru-guru sekolah juga nuntut ilmu itu, bayangkan sampai 8 tahun, 9 tahun. Ya kita sekarang berkaca dirilah kepada diri kita. Kita sekolah SD kan itu 6 tahun, kemudian SMP atau sanawiyah itu 9 tahun, kemudian masuk ke madrasah aliyah negeri ataupun madrasah aliyah SMA, SMK itu 3 tahun, jadi 12 tahun. Nah itu lamanya menuntut ilmu. Waktu di zamani, bahkan orang-orang yang di luar sana banyak sekali yang menuntut ilmu itu sampai 10 tahun, 15 tahun gitu. Supaya apa? Supaya ilmu yang didapatkannya itu dia sembarang hanya di situ-situ saja. Jadi dengan wawasan yang luas akan membuka pikirannya lagi, supaya tidak di situ-situ saja pemikirannya gitu. Nah itu dari waktu zamani, tidak cukup dalam waktu yang sebentar. Itu waktu yang butuh waktu yang lama. Jadi kalau ada orang tua yang berpikiran, Pak Ustadz, kok anak saya belum bisa sih baca Quran, padahal udah ngaji di sini udah setahun, kok belum bisa, belum lancar, belum indah suaranya, belum enak lagunya. Sabar, disabarin Bu, disabarin. Karena menuntut ilmu itu tidak sebentar, tidak cukup waktu yang sebentar. Jadi waktu di zamani untuk waktu yang lama gitu. Karena guru-guru di sana pun terdahulu belajar ngajinya itu, sekolahnya, kuliahnya ya tidak hanya satu tempat, melainkan beberapa tempat dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, terima kasih, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan pemaparan dari 6 perkara yang dialami oleh pelajar ini ataupun santri bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini pun menjadi self reminder bagi saya, pengingat diri bahwasanya ada 6 perkara ini yang harus dialami seorang pelajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.